Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 Aljabar Matriks ingin membahas soal tentang penyelesaian adjoin, determinan, pangkat, dan inverse pada matriks 5x5 menggunakan metode kofaktor. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas adjoin terlebih dahulu. Oke, di sini kita disediakan sebuah matriks A, di mana matriks A merupakan matriks berukuran 5x5 dengan elemen-elemen yang dapat dilihat pada layar ini. Kemudian kita pertama-tama akan mencari adjoin dari matriks A, di mana adjoin sendiri merupakan matriks kofaktor A yang ditransposkan. Kemudian untuk mencari kofaktor matriks A sendiri merupakan matriks yang elemen-elemennya dapat dihitung dengan rumus ini, di mana elemen pada baris ke I dan kolom ke J akan sama dengan min 1 dipangkatkan dengan I ditambah J dikalikan dengan determinan minor dari baris ke I dan kolom ke J. Di sini kita disediakan sebuah contoh, kita akan mengambil elemen dari baris ke-1 dan kolom ke-1. Di sini untuk mencari minor, kita perlu mengeliminasi semua elemen yang terdapat pada baris ke-1 dan juga kolom ke-1, sehingga kita dapatkan matriks 4x4 seperti pada layar ini. Kemudian kita akan mencari determinannya. Di sini kita perlu membedahnya menjadi matriks 3x3. Di sini kita akan berfokus pada baris ketiga di matriks minor tersebut, di mana kita akan mengambil elemen 1, 1, min 1, dan 0. Pertama kita akan masukkan 1 dikalikan dengan determinan dari matriks C1. Matriks C1 merupakan matriks minor dari baris ketiga dan kolom 1 pada matriks 4x4 ini. Kemudian kita akan berfokus untuk mencari determinan-determinan dari matriks-matriks minor yang sudah ada. Kita misalkan matriks minor baris ketiga dan kolom ke-1 sebagai C1, matriks minor dari baris ketiga dan kolom ke-2 sebagai C2, dan matriks minor dari baris ketiga dan kolom ketiga sebagai C3. Untuk mencari determinan dari C1, kita perlu membedahnya lagi menjadi matriks 2x2, sehingga hasil dari determinan dari C1 adalah minus 13. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada matriks-matriks lainnya, sehingga untuk determinan dari C2 kita mendapatkan minus 7, dan untuk determinan pada C3 kita mendapatkan minus 11. Nah, setelah menemukan determinan-determinan dari setiap matriks-matriks minor yang ada, kita masukkan kembali ke perhitungan determinan dari matriks minor baris ke-1 dan kolom ke-1. Di sini kita tinggal memasukkan kembali rumus-rumus yang ada dari rumus yang ada di atas. Kita menemukan bahwa determinan dari matriks minor baris ke-1 dan kolom ke-1 adalah 5. Setelah kita mengetahui determinan dari matriks minor baris ke-1 dan kolom ke-1, kita masukkan kembali untuk menemukan elemen baris ke-1 dan kolom ke-1, sehingga kita mendapatkan elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1 adalah 5 untuk matriks kofaktor dari A. Nah, berikut adalah matriks kofaktor A yang semua elemennya telah dicari. Matriksnya akan tetap menjadi matriks 5x5. Kemudian kita akan mencari adjoin A, di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi, matriks adjoin A merupakan matriks kofaktor A yang telah ditransposkan, sehingga setelah ditransposkan hasil matriksnya adalah seperti berikut. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara penyelesaian determinan dari matriks 5x5. Baiklah, di sini kita udah ada matriks 5x5. Jadi untuk menghitung determinannya kita akan menggunakan metode kofaktor. Di sini sudah ada rumusnya, yaitu sigma dari J sama dengan 1 sampai N AIJ, yaitu elemen ke A dari matriks I kolom ke baris ke I kolom ke J dikali CIJ. Di sini determinan A kita menggunakan baris ketiga sebagai tumpuannya. Maka di sini A31 dikali C31 ditambah A32 dikali C32 ditambah A33 dikali C33 ditambah A34 dikali C34 ditambah A35 dikali C35. Di sini untuk baris ketiga kolom ke-1 itu nilainya 0, baris ketiga kolom kedua itu 1, baris ketiga kolom ketiga itu 1, dan baris ketiga kolom keempat itu minus 1, baris ketiga kolom kelima itu 1. Di sini kita kalikan dengan matriks C31, yaitu min 1 dipangkatkan dengan penjumlahan dari
kolom dan barisnya yaitu 3 plus 1 dikalikan minor dari matriks A, yaitu kita mengeliminasi baris ketiga dan kolom ke-1 menyisakan matriks 4 kali 4. Kita juga lakukan hal yang sama pada matriks dengan baris ketiga, kolom kedua sampai ke baris ketiga, kolom kelima. Karena di sini masih matriks 4 kali 4, maka kita akan melakukan metode kofaktor lagi untuk mendapatkan determinannya. Di sini untuk matriks A31C31 karena determinannya 0, maka kita bisa langsung mendapatkan determinan yang pertama yaitu 0. Kita lanjutkan ke A32C32. Di sini 1 dikali minus 1 dipangkatkan 3 plus 2 dikalikan minor dari matriks 5 kali 5-nya yaitu matriks 4 kali 4. Kita kofaktorkan lagi menjadi 1 dikali minus 1 ditambah matriks tumpuannya yaitu baris pertama tumpuannya 1 ditambah 1 kolom pertama dikali minor dari matriks 4 kali 4-nya didapatkan matriks 3 kali 3 ditambah 0 sebagai elemen dari baris ke pertama kolom kedua dikali minus 1 dipangkatkan 1 plus 2 dikali minor dari matriks 4 kali 4 untuk yang mengeliminasi baris pertama kolom kedua ditambah minus 1 sebagai elemen dari matriks 4 kali 4 baris pertama kolom ketiga dikalikan minus 1 ditambah 1 plus 3 dikali kofaktor minor dari matriks 4 kali 4 dengan mengeliminasi baris pertama kolom ketiga. Dan terakhir ditambah minus 1 dikali minus 1 dipangkatkan 1 plus 4 dikali minor dari matriks 4 kali 4 dengan mengeliminasi baris pertama kolom keempat. Selanjutnya, karena tadi matriksnya masih berupa 4 kali 4, kita bisa menurunkannya lagi menjadi matriks 3 kali 3 menggunakan metode kofaktor. Di sini kita akan menggunakan tumpuannya yaitu baris kedua. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan matriksnya, determinannya yaitu minus 5. Sehingga kita bisa melakukan hal yang sama pada setiap bagian. Untuk bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Sehingga kita dapat menghitung determinan dari matriks 5 kali 5 yaitu 1 dikali minus 5 ditambah 0 dikali minus 5 ditambah minus 1 dikali minus 5 plus 1 dikali minus 5 sama dengan minus 5. Setelah menghitung determinan dari bagian 1 yaitu dari matriks 3 kali 3, dari 4 kali 4 juga sudah kita hitung, kita bisa mensubstitusinya dalam operasi matriks yang 5 kali 5 tadi, sehingga didapat untuk matriks yang elemen pertama yaitu 0 ditambah minus 1 ditambah minus 5 ditambah 1 dikali 0 ditambah 1 dikali minus 5 ditambah 1 dikali 5, kita dapatkan hasilnya itu 5. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana kita mencari pangkat pada matriks 5 kali 5. Pangkat dari matriks A adalah ordo anak matriks persegi A yang terbesar, dengan syarat determinan dari matriks A tidak boleh sama dengan 0. Kita ketahui bahwa matriks A memiliki ordo 5 kali 5 yang artinya ordo terbesarnya adalah 5. Dan seperti penjelasan sebelumnya, matriks A memiliki nilai determinan sama dengan 5 yang artinya matriks A memiliki determinan tidak sama dengan 0. Sehingga kita bisa langsung menentukan bahwa pangkat dari matriks A adalah 5. Selanjutnya, di pembahasan terakhir kita, bagaimana sih cara kita mencari inverse pada matriks 5 kali 5? Untuk selanjutnya, kita akan membahas inverse dari matriks A. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, agar suatu matriks bisa memiliki inverse, determinan dari matriks tersebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi, seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya, determinan dari matriks A adalah 5. Dan kita juga sudah mendapatkan matriks adjoint dari matriks A itu sendiri, sehingga kita dapat memasukkannya langsung ke rumus inverse seperti berikut, yaitu 1 per det A dikali adjoint dari A, yaitu 1 per 5 dikali matriks adjoint A, sehingga kita mendapatkan matriks yang hasilnya secara berurut-urut, yaitu 1, 1, 0, 0, 1, 3, 2,4, 1, min 1,4, 2,2, min 1, min 0,6, 0, 0,6, min 0, 8, 4, 3,8, 1, min 1,8, 3,4, 2, 2, 1, min 1, dan 2. Sekian dari kelompok 6, semoga bermanfaat.